Hai semuanya, selamat datang kembali di channel Hatiku Percaya. Bersama saya Lia. Saya mau menanggapi pertanyaan, gimana cara kita agar nggak terikat dengan tabungan kita menjelang hari Tuhan yang semakin dekat, yang bentar lagi kiamat, yang bentar lagi rapture. Kalau kita diangkat, untuk apa kita nabung banyak gitu kan? Atau untuk apa kita punya aset kalau nanti juga akan ada pengangkatan? Toh kita akan meninggalkan semuanya itu. Apakah kita boleh nabung? Apakah sebagai orang percaya yang menanti-nantikan kedatangan Tuhan, kita boleh punya aset? Tentu saja kita boleh. Tentu saja kita boleh nabung. Tentu saja kita boleh punya aset. Sebelumnya mari kita buka dulu firman Tuhan. Kita baca dulu dari Wahyu pasal yang ke-14, ayatnya yang ke-12. Yang berbunyi demikian. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Jadi untuk menjadi seorang yang tekun, orang-orang kudus yang bertekun, kita harus tahu mempelajari juga firman dari Tuhan sendiri. Kita harus kembali lagi kepada firman Tuhan. Kita buka di dalam Amsal pasal 6 ayat 6 sampai 11 yang berbunyi demikian. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengatur atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Jadi di ayat yang ke-6 dari firman ini kita diajar Tuhan untuk belajar dari semut. Karena semut tidak ada pemimpinnya, tidak ada pengaturnya, tapi lihatlah lakunya dan jadilah bijak. Ayat 8, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Jadi menyediakan rotinya di musim panas. Pada saat musim panas, itu adalah pada saat kita berusia produktif. Kita harus bekerja, terutama kita mengerjakan panggilan Tuhan dalam hidup kita, itu yang terutama. Dan kalau kita bekerja di dalam profesi tertentu, misalnya kita mengajar, kita dapat menjadi seorang pengajar yang takut akan Tuhan. Di sela-sela mengajar, kita dapat menunjukkan kasih kepada anak-anak ajar kita. Kita dapat memberi teladan yang baik. Bahkan kita dapat menceritakan tentang Yesus Kristus kepada orang-orang yang Tuhan taruh untuk kita sampaikan kebenaran itu. Tuhan taruh di hati kita. Kita sampaikan kepada orang yang mana gitu. Itu pasti ada di hati kita, teman-teman. Nah, jadi dalam segala aspek kehidupan kita, itulah panggilan yang harus kita kerjakan, yang Tuhan tetapkan pada setiap orang, pastinya berbeda-beda gitu. Seperti saya sendiri, saya adalah ibu rumah tangga yang mengikuti suami kemanapun suami saya pergi, karena kami punya anak 2. Dan ketika ada kesempatan saya bekerja, saya mau mulai usaha saya yang saat ini ada di Palangkaraya, dan kami juga punya usaha lain di tempat lain, dan itu saya kelola gitu. Sebisa saya, semampu saya, yang terbaik yang bisa saya lakukan. Nah, ketika saya juga di Australia, saya bekerja, saya mengikuti suami yang studi di sana. Kebetulan saya lamar-lamar pekerjaan, saya bisa ikut bekerja. Balik ke Indonesia, saya usaha gitu, mulai usaha. Dan di sini di Belanda saya juga bisa bekerja sebenarnya. Cuman karena keadaan corona, jadi banyak employee yang bahkan dipecat dan kehilangan pekerjaan. Dan ketika kita mengerjakan pekerjaan sekuler, itu pun dapat kita lakukan untuk Tuhan. Kita akan bertemu dengan orang-orang yang lain di dunia kerja kita. Kita dapat sampaikan kepada mereka hal-hal yang perlu kita sampaikan, mungkin mulai dari menghibur mereka di dalam kesesakan mereka, menjadi orang yang mendengarkan mereka sehingga kita menjadi orang yang dipercayai mereka, untuk mereka bisa konsultasi sama kita. Dan pada akhirnya
siapa lagi gitu yang kita ceritakan selain kita juga pasti menceritakan hal yang terutama yang pernah kita punyai, hal yang berharga yang pernah kita punyai, pasti kita rindu untuk bagikan buat orang lain juga, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Balik lagi kepada semut tadi, jadi ia menyediakan rotinya di musim panas ketika pada saat muda, produktif, usia produktif, kita harus bekerja. Kita harus mengerjakan panggilan kita. Sedapat-dapatnya kita melakukan panggilan Tuhan yang terbaik gitu. Maksudnya sedapat-dapatnya tadi ya. Yang terbaik yang kita bisa ya kita melakukan panggilan Tuhan. Tapi panggilan Tuhan pada setiap orang itu berbeda. Kadang ada orang diberkati pekerjaan dan keahlian tertentu, dia mengumpulkan uang banyak sehingga dengan uangnya dia bisa berbagi kasih. Di saat-saat seperti ini teman-teman banyak banget orang yang mulai membagikan apa yang dia punya kepada orang lain gitu. Tapi itu bukan berarti bahwa kita tidak perlu menabung, karena firman Tuhan berkata dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Jadi semut juga mengumpulkan makanannya, karena ketika musim dingin datang, mereka tidak akan bisa memanen lagi karena mereka tidak bekerja pada saat itu. Mereka tidak mengumpulkan roti lagi pada saat musim dingin datang. Jadi itu juga dalam kehidupan kita. Musim dingin itu adalah ketika kita sudah menjadi tua. Karena mungkin kita kurang mengelola keuangan, karena kita berpikir kita nggak perlu menabung gitu. Hal itu juga bisa jadi kekeliruan teman-teman. Karena kalau Tuhan nggak pernah bilang dia akan datang 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, atau 1 jam lagi. Kita nggak tahu. Tapi memang kita bisa mengetahuinya dari tanda-tanda. Saya nggak perlu takut karena saya percaya ketika hidup kita sudah di dalam tangan Tuhan, Tuhan memberkati, Tuhan menolong, Tuhan mengasihi, Tuhan menyediakan segala yang kita perlu dalam hidup kita. Kita juga tidak menjadi orang kaya yang disebut Tuhan orang bodoh gitu ya, karena mengumpulkan sesuatu terlalu banyak hanya bagi dirinya sendiri, untuk kenyamanannya sendiri, dan itu disebut Tuhan ketamakan. Jadi kita harus hati-hati juga dengan berbagai jenis ketamakan dalam hidup ini. Jadi yang Tuhan inginkan ketika kita punya berkat, kita berdoa, kita minta tuntunan Roh Kudus. Dengan apa yang kita punya ini, mungkin kita dapat digerakkan Tuhan untuk memberi kepada orang lain yang membutuhkan. Dan siapa orang itu kita bisa tanya sama Tuhan. Dengan keintiman kita sama Tuhan, sama Roh Kudus, dengan kesungguhan hati kita, Tuhan pasti menunjukkan orang-orang yang perlu kita bantu, orang-orang yang Tuhan percayakan untuk kita menyalurkan berkat kita buat mereka. Tapi kita juga jangan keliru teman-teman, kita juga boleh menabung. Karena kalau kita nggak nabung juga untuk masa di depan gitu, untuk kayak saya punya anak-anak saya butuh sekolah, uang buku, uang macam-macam, makan gitu. Jadi saya juga harus nabung, dan itu bukti bahwa saya seorang pengelola yang baik dari talenta atau karunia yang Tuhan berikan. Dan saya nantinya tidak akan menjadi orang yang meminta-minta, saya tidak akan menjadi orang yang merugikan orang lain atau mengemis-ngemis dari orang lain karena saya mau ngutang gitu. Nah itu malah menjadi batu sandungan bagi orang lain gitu. Jadi orang Kristen jangan jadi yang seperti itu. Saat kita memang terikat ya dengan uang, dengan tabungan kita, kita harus sadar dan kita harus balik lagi ke firman Tuhan, bahwa hanya Tuhanlah yang dapat menjadi tempat kita bergantung. Tapi biarkanlah kita juga menjadi tuan atas uang kita, sehingga kita dapat memakai uang itu untuk memperluas kerajaan Tuhan, melayani Tuhan. Dan dengan demikian kita sudah bukan menjadi terikat lagi teman-teman, karena kita menjadi tuan atas uang kita. Jadi menjadi terikat sama Tuhan itu adalah hati kita sih sebenarnya. Saat kita lebih mengutamakan ketika bangun pagi hari baca Alkitab, menyembah Tuhan dulu daripada buka HP kita, daripada tahu-tahu tentang hal-hal dari dunia ini. Dimana kita pada saat kita seharian kita harus punya jam-jam doa, dan gimana kita disiplin dengan jam-jam doa itu gitu, daripada
bekerja gitu ya, tapi kita kan juga punya waktu, jam-jam kerja, ada jam-jam doa, jadi nggak full satu hari untuk kerja aja. Itu sebenarnya hal-hal yang akan membuktikan kita seorang yang mengutamakan Tuhan atau tidak, kita seorang yang terikat dan bergantung kepada Tuhan atau tidak. Saya sendiri teman-teman, ketika saya mulai melihat bahwa Tuhan memberkati saya dengan berkat-berkat keuangan juga, bahkan karena Tuhan adalah Bapa yang baik ya, dia memberikan roti, dia memberikan segala yang terbaik, bahkan dia memberikan Roh-Nya yang kudus bagi kita. Jadi kami juga diberkati dengan berkat keuangan, dan ketika udah lihat di tabungan, oh tambah banyak ya gitu, kita mulai mendoakan supaya kita dapat mengelola ini semua dengan baik. Dan karena kita percaya firman Tuhan, perumpamaan tentang talenta dari Matius pasal 25, perumpamaan tentang talenta. Jadi kita bisa baca, nanti teman-teman bisa baca dari ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-30. Jadi ini ceritanya Tuhan membagi-bagikan talenta. Satu orang dapat 5 talenta, orang yang pertama tadi. Orang yang kedua dapat 2 talenta, orang yang ketiga dapat 1 talenta. 5 talenta dalam hidup kamu, jika kamu diberi Tuhan 5 talenta, itu bisa aja yang pertama Tuhan Yesus sendiri. Karena ini adalah hambanya Tuhan tadi ya, dan kita ini adalah hambanya Tuhan. Jadi ini bicara tentang orang Kristen gitu, orang yang udah terima Yesus. Nah, dan yang kedua talenta kita, keluarga yang diberkati. Terus yang ketiga kita juga punya kesehatan. Yang keempat misalnya kita punya potensi seperti kita bisa main gitar, atau kita punya kemampuan multimedia, atau scientist misalnya, atau kepintaran tertentu, keahlian tertentu. Terus yang kelima kita juga misalnya orang yang diberkati Tuhan dengan finansial misalnya ya. Jadi kita punya 5 talenta. Nah, Tuhan mau 5 yang Tuhan percayakan ini kita kerjakan untuk menjadi lebih banyak lagi di dalam diri kita. Yaitu dengan 5 talenta ini kita mungkin jadi lebih mudah melayani Tuhan tanpa ada gangguan untuk memikirkan dana dari mana. Dari usaha kita sendiri kita udah bisa gitu melayani Tuhan, pergi ke Papua mungkin, atau ke daerah-daerah terpencil mungkin untuk memberitakan Injil. Jadi gimana 5 talenta itu di hadapan Tuhan sebagai Tuhan dalam hidup kita, kita kelola lagi untuk menjadi lebih banyak lagi gitu, menjadi berkat lebih banyak lagi buat orang lain, dan menjadi sesuatu yang kita kembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi yang 2 talenta, misalnya seorang dapat 2 talenta, yang pertama dia punya Tuhan Yesus, dan yang kedua dia punya kesehatan. Jadi dengan 2 ini aja Tuhan tetap gitu loh, mau orang itu mengembalikan sesuatu untuk kemuliaan Tuhan gitu. Jadi dengan 2 talenta dalam hidupmu, kamu gak bisa iri, kamu gak bisa protes, kamu nganggap bahwa Tuhan tuh gak adil. Ya kamu iri hati mungkin dengan orang lain, itu gak benar juga. Kenapa? Karena Tuhan tahu kapasitas kamu. Ketika dia membagi-bagikan talenta kepada hamba-hambanya, dia tahu kapasitas orang itu. Dan ketika kamu dipercayakan 2 talenta, kerjakan, setialah dalam perkara kecil. Tuhan akan memberi kepada kamu nanti perkara yang lebih besar. Bisa dibaca ayatnya di Matius 25 tadi ya. Nah, terus yang terakhir adalah satu hamba yang dikasih 1 talenta, dan dia menganggap bahwa Tuhannya itu jahat gitu. Dia berpikiran negatif terhadap Tuhan. Dia berpikiran bahwa Tuhan itu nggak adil mungkin gitu kan. Jadi dia memilih untuk menguburkan talenta itu. Jadi ketika Tuhan percayakan kepada beberapa orang, mungkin hanya memiliki Tuhan Yesus, mungkin dalam kehidupan mereka orang yang mengalami mungkin banyak ya orang yang abuse di keluarganya. Mungkin dia nggak punya keluarga yang dia anggap mungkin yang benar gitu, bapak ibu yang mungkin dia yatim piatu, bapak ibu udah meninggal. Terus mungkin pokoknya dia nggak punya banyak gitu, dia cuma punya 1, dia punya Tuhan Yesus, 1 talenta. Itu pun harus kamu kerjakan, itu pun harus kita kerjakan untuk kemuliaan Tuhan. Karena ketika kita setia dengan satu hal ini, kita
ketika untuk Tuhan Yesus kita dapat menjadi penyembah Dia. Mungkin karena kita nggak punya kesehatan untuk bisa pergi ke sana dan kemari, kita dapat menjadi orang yang di kamar berdoa, bersyafaat buat orang lain, menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran, karena Tuhan juga mencari penyembah-penyembah pada saat ini. Jadi ada sesuatu yang kita dapat kerjakan untuk Tuhan, untuk mengelola talenta yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Dan ketika kita setia dengan satu talenta ini, Tuhan pasti tambahkan talenta-talenta lain dalam hidup kita. Karena ada firman Tuhan di ayat yang tadi juga kita baca, Matius 25 ayat 26 dulu. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas, jika kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Ini Tuhan sedang bicara kepada dia dan mengatakan dia adalah hamba yang jahat dan malas. Jadi orang Kristen yang malas di hadapan Tuhan, malas mengembangkan dirinya, itu juga salah. Itu juga keliru gitu. Ayat 27, karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kuberikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Jadi Tuhan menuntut sesuatu dari yang Tuhan berikan. Tuhan memberikan kamu hidup, dan Tuhan memberikan hidup itu untuk kamu kerjakan hidupmu. Itu semua dituntut Tuhan untuk kita mengembalikan talenta tadi beserta bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Jadi dari ayat 28, talenta yang Tuhan percayakan dalam hidup kita jangan kita sia-siakan. Justru kesempatan itu kita ambil untuk kita menunjukkan bahwa kita orang yang dapat dipercayai oleh Tuhan. Ayat 29, karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan, tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Jadi ketika kamu punya iman, ketika kamu mengerjakan sesuatu yang Tuhan percayakan dalam hidupmu itu dengan iman, kamu sudah bisa melihat, karena kamu semakin intim dengan Tuhan, Tuhan pasti berikan iman gitu loh. Iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan, dari hubungan intim kita dengan Roh Kudus. Sehingga ketika kita diberi Tuhan panggilan apapun dalam hidup ini, kita tuh sudah tahu, oh aku dapat melihatnya dengan iman, dan kita yakin banget, kita percaya kita dapat mengerjakannya. Itu semua dari Tuhan, teman-teman. Nah, kita harus mempunyai iman dulu, karena kepada orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan, sehingga dia dapat mengelola panggilan Tuhan tadi menjadi kembali kemuliaan yang berlimpah-limpah kembali buat Tuhan gitu. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Jadi kalau kamu gak punya iman, bahkan seluruhnya itu akan diambil dari hidupmu gitu. Jadi kamu harus punya iman dulu untuk melakukannya, untuk menjalaninya. Iman untuk mengerjakan panggilanmu. Dan ayat 30, dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Jadi ujung-ujungnya hamba yang tadi jahat dan malas, disebut Tuhan hamba yang jahat dan malas, akan dimasukkan ke kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi, dan itu pasti neraka. Jadi di hadapan Tuhan, seorang hamba ketika dipercayakan sesuatu, dia malah nggak mengerjakannya untuk Tuhan, Tuhan juga katakan apa? Katakan bahwa dia akan dimasukkan ke tempat kegelapan yang paling gelap gitu. Jadi inti dari semua ini adalah kita boleh menabung, kita boleh punya aset, karena kita nggak akan ke depannya mau jadi orang yang meminta-minta atau menjadi orang yang menjadi beban buat orang lain. Bahkan orang Kristen itu harus bisa memberi, menjadi berkat bagi banyak orang gitu. Tapi pertanyaan dari seorang teman bahwa supaya kita nggak terikat, menurut saya adalah kamu harus mengerjakan panggilan Tuhan di dalam hidupmu. Kalau kamu mengutamakan Tuhan, mengerjakan panggilannya, menjadi orang yang setia dan tekun di dalam pembacaan firman Tuhan, di dalam menyembah Tuhan, di dalam hidup benar,
eh, setiap tantangan-tantangan dalam hidup ini kamu jalani bersama dengan Tuhan, dan kamu akan tampil sebagai pemenang karena Tuhan ada di pihakmu. Jadi dengan semua itu kamu sudah menunjukkan bahwa kamu tuh bukan orang yang terikat gitu loh dengan tabungan kamu. Dan kita nggak bisa lari dari panggilan Tuhan untuk menjadi berkat dalam keuangan juga buat orang lain, karena bukti bahwa kamu mengasihi itu adalah dengan memberi, dan yang terbaik yang bisa kamu beri adalah kamu menceritakan tentang Tuhan Yesus, membagikan keselamatan yang ada padamu. Tapi kamu juga bisa memberi waktumu untuk mendengarkan keluhan-keluhan orang lain. Kamu bisa memberikan uangmu untuk menjadi berkat buat mereka. Atau kalau kamu seorang yang dapat memberi pekerjaan. Jadi kalau saya secara pribadi sih, ketika Tuhan taruh seseorang atau sebuah gereja atau sebuah lembaga yang saya harus membagikan milik saya kepada mereka, saya tuh nggak bisa tenang teman-teman. Kayak hal itu tuh kayak harus gitu loh. Roh Kudus tuh ntar ingetin lagi ke situ. Waktu saya baca firman Tuhan yang lain, dapatnya firmannya tentang hal itu. Waktu dengar hamba Tuhan khotbah di TV misalnya, kok bahasnya tentang itu. Akhirnya saya mulai mendoakan sama Tuhan, mencari Tuhan maunya sebenarnya seperti apa. Dan ketika saya memang dengan langkah iman melakukan hal yang Tuhan minta dari saya kasih segini, dan itu tuh rasanya tuh lega banget. Seolah-olah, Tuhan, aku bersyukur aku dapat menjadi hambamu yang belajar untuk setia gitu. Itu rasanya plong dan rasanya tuh lega banget gitu loh. Dan itulah yang saya sebut panggilan Tuhan. Jadi setiap orang punya panggilannya masing-masing teman-teman. Tapi yang pasti panggilan kita memang menjadi berkat. Panggilan kita memang mengerjakan pekerjaannya Tuhan Yesus di dunia ini. Ya, itu aja sharing dari saya hari ini. Terima kasih buat kalian semua. Semoga berkat firman Tuhan yang saya sampaikan ini menjadi berkat buat kalian semua. Kita selalu mempersiapkan diri menjadi mempelai Kristus yang berjaga-jaga dan yang tidak bercacat dan tidak bercela di hari-hari terakhir ini. Tuhan Yesus memberkati.